Ya, nggak ada yang mesti ditutupin sih dengan status ini. Maksudnya apa ya? Udah basah semua tuh kayaknya sih momen tempat tidur. Maksudnya nangis di kamar gitu yang karena itu keputusan yang tidak mudah ya. Kadang pacarnya pemain bola, bla 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 bla. Mengulik masalah pribadi nih sepertinya. Bagi para penonton yang mungkin masih single gitu atau masih sendiri, aku membuka kok kesempatan ke banyak orang. Nih di sini ya, saya tahu ya. Lewat Oslan kan bisa. Nah, akhirnya Oke. sekarang di televisi berita pasti sering nongol di layar, pasti banyak fan, pasti banyak juga orang yang iseng menggoda. Pernah nggak sih ada pengalaman yang digoda atau mungkin di netizen yang jahil sampai istilahnya peres akhirnya mengajak kemana-mana gitu, ada nggak sih Mbak kalau dunia presenter, dunia selebriti itu hampir sama nggak sih? Ada. Apalagi dulu kan aku setelah program jalan-jalan itu kan ke TVRI sebagai presenter olahraga dan Oh, membawakan TVRI juga. TVRI juga 2013 membawakan olahraga bola lagi kan. Nah, bola ini banyak fansnya ya. Pasti kalau cepet deh untuk bawain presenter olahraga cewek, penggemar bolanya kan banyak gitu. Nah, ini Liga Champion yang aku bawain. Ini banyak nih fans-fans yang udah negur di Twitter, pengen minta ketemu gitu. Pada akhirnya ya selagi niatnya baik ya aku juga kan ditemenin sama tim. Waktu itu ya udah sempat ada yang temuin langsung ke GBK. Tapi memang sejauh ini nggak ada yang aneh-aneh sih. Alhamdulillah ya. Kalau dari fans karena sering membawakan acara bola juga, fans dari pemain bola pasti. Nah, itu menarik ini. Fans dari pemain bola. Karena pas Aduh. presenter itu beberapa kali teman-teman saya itu kadang pacarnya pemain bola, bla 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 bla. Mengulik masalah pribadi nih sepertinya. Masa nggak enak dong? Ada nggak sih pengalaman itu? Pastilah. Nggak enak dong masa aku nyebut mantannya Ya, pemain nggak bola. apa-apa, itu kan sebagai sebuah apa ya istilahnya pengalaman yang bisa menjadikan untuk masa depan lebih baik gitu loh. Aduh, ini berat ini. Oke. Jadi gimana sih waktuku sebenarnya kalau deket sama pemain bola itu waktu kuliah loh sebelum aku jadi presenter olahraga. Nah, triggernya aku membawakan presenter olahraga salah satunya itu. Wow. Jadi ingin kayak memang ingin terjun dan skripsiku juga tentang sepak bola. Jadi hubungan agresivitas ada psikologinya kan dengan crowd dalam suatu kerumunan supporter sepak bola. Jadi supporter-supporter yang pada rusuh, please jangan rusuh ya gitu, karena udah diteliti penyebab kerusuhan itu adalah provokasi dari supporter yang lainnya. Seperti itu, dan memang aku sebenarnya salah satu kecintaan aku masuk ke presenter olahraga adalah karena berhubungan dengan masalah pribadi. Berhubungan dengan masalah pribadi. Memang sebenarnya pemain bola itu memang banyak penggemarnya. Karena selain ya memang saya akui lah pemain bola tuh udah posturnya bagus, bodinya bagus, pinter dan juga charming gitu. Aduh. Bener gak sih Mbak Naila? Pesona seorang pemain bola. Ya udahlah, kan masa lalu. Jadi masa lalu. Tapi memang ya suka aja sama sosok atlet. Ada gambarnya di sini nanti di fotonya dia di. Tidak. Ya makanya sempat menjalin kedekatan dengan beberapa pemain. Tapi ya gitu tidak berjodoh. Ya udah akhirnya berjodohnya di program olahraga gitu. Seru loh di program olahraga. Orangnya juga seru. Nah, di program olahraga tuh serunya selain tadi bisa kenal beberapa pemain bola, seru bisa ketemu menteri olahraga dan sebagainya. Apa sih yang menarik? Tidak dulu pernah membawakan juga acara bola, acara sport gitu ya. Iya. Yang menarik adalah ketika ya kita dialog gitu. Itu benar-benar strategi itu benar-benar kita pelajari nama-nama pemain. Ini menantang banget sih untuk olahraga karena
apa ya, tidak common gitu. Jadi memang kita harus benar-benar ngerti satu, dan yang aku pelajarin presenter itu bukan cuma baca doang, bukan cuma kayak nih di layar ada tulisannya, enggak, tapi kita memang mendalami dan akhirnya harus belajar lagi gitu. Sama produser-produser harus tukar pikiran untuk sampai akhirnya menemukan suatu skema dialog yang memang bisa dimengerti. Jadi banyak nih presenter-presenter bahasnya ada skema, seolah-olah skema bola ini. Skema. Pengalaman Iya, dengan pemain bola itu 4-3-2. benar-benar berkesan banget ini. Tapi itu sih salah satunya ya, aku bersyukur kepada Tuhan karena mungkin kalau nggak jadi atau masa lalu yang gimana-gimana tuh pasti kadang-kadang ya membawa kita ke dalam hal yang lain gitu kan. Seru sih, seru. Tapi Mbak Naila sebenarnya di dalam dunia presenter itu tadi ada image nih, pergaulannya itu ya high class, dan juga kadang-kadang mereka itu pergaulannya mungkin orang jaga jarak sama masyarakat. Sebenarnya benar nggak sih informasi-informasi kayak gitu? Enggak juga ya? Enggak juga kok, tergantung pembawaan diri masing-masing. Nah, kalau presenter televisi berita, apalagi kita kan harus turun lapangan, kita harus ketemu orang-orang dari segala kalangan, jadi hal itu tidak berlaku. Jadi ya udah, kalau memang punya style sendiri atau gimana, tetap kita kan komunikasi sama orang tuh juga harus baik gitu. Jadi aku nggak mendapati hal itu sih. Juga image kalau nongol di TV itu ya harus dalam tanda petik blasteran, harus juga yang high class, dia sosialita dan sebagainya. Itu kan jadi masyarakat atau adik-adik kita yang jadi presenter seolah-olah wah apa harus cantik, kalau itu bener gak sih sebenarnya? Ya kalau penampilan memang itu relatif ya, selera. Memang untuk presenting ya itu pertama penampilan, tapi kan harus selera juga. Terus ya isi kepala itu juga sangat-sangat mendukung gitu. Jadi nggak bener kalau cuman cantik-cantik aja, aduh nggak kena deh, apalagi kalau mau jadi presenter berita, nggak bisa. Dan komitmen serta disiplin itu harus dijunjung tinggi juga. Nah tuh para konco, itu ilmu penting ini bagi adik-adik, teman-teman atau para konco yang ingin menyekolahkan anaknya di dunia presenter ya. Nggak harus cantik, ya cantik tuh itu anugerah lah ya, itu dan itu juga sebutnya bisa disebut tadi kan tentatif seperti itu. Betul. Yang penting kan dalamnya tuh bisa memberikan informasi yang lebih, dan itu menjadi inspirasi tersendiri ya Mbak Nela. Betul, upgrade terus informasi, sering-sering baca, terus juga menerima informasi juga jangan sekedarnya gitu loh, tapi cek lagi ini benar atau enggak, hoax atau enggak, kayak gitu. Tapi Mbak Nela ada juga nih yang nanya kepada saya, Mbak Nela ini sebenarnya statusnya tuh gimana sih Mbak Nela? Nah orang pengen tanya nih, wah sering nongol di TV, cakep, cantik, cabi, charming. Mbak Nela ini sebenarnya masih single atau sudah punya suami atau mungkin seperti apa sih Mbak Nela? Oke, statusnya ya. Jadi aku itu di TVRI itu 2013 sampai 2016. Nah, 2015 aku sudah menikah. Tapi setelah di Metro itu kan 2016 sampai 2021 sampai sekarang nih. Tahun lalu aku baru saja berpisah, divorce. Jadi ya nggak ada yang mesti ditutupin sih dengan status ini. Maksudnya memang aku menikah waktu itu 5 tahun, sudah mempunyai anak, sekarang usia 3,5 tahun, anak laki-laki. Tapi seperjalanannya mungkin jodohnya hanya sampai di situ. Akhirnya sudah setahun belakangan ini aku statusnya single mom. Tapi semangat untuk bekerja tidak pernah pudar. Jadi apapun tantangan yang masa lalu yang pernah dilewatin ya menjadi pembelajaran dan hikmah tersendiri sih bagi aku ke depannya. Dan malah sekarang karena aku single mom gitu dan aku berkarir, aku jadi memiliki tanggung jawab yang lebih untuk anakku ke depan. Nah kalau bahasa sekarang tuh ada istilahnya hot mom dan juga good mom. Hot mom untuk para calon-calon yang akan melamar. Aduh. Good mom bagi anaknya yang sekarang masih diasuh. Tapi anak bagi Mbak Naila ini sendiri seperti apa, dan apakah nanti si kecil ini akan umurnya berapa? 3,5 tahun. Apakah nanti juga akan diteruskan jiwa jurnalismenya, jiwa presenternya nggak sih? Kalau arti anak buat aku adalah satu kata sih, segalanya. Jadi ya memang aku kuat seperti sekarang, bisa berdiri tegak sampai saat ini, yaitu untuk anakku juga gitu. Supaya dia juga melihat bahwa nantinya mamahnya kuat ya gitu. Itu bisa menjadi inspirasi juga buat dia ke depannya. Bagaimana usahaku untuk segalanya yang aku berikan ini kan untuk dia gitu. Dan kalau untuk ke depannya sih
Enggak sih, enggak harus jadi jurnalis atau apa. Aku membebaskan aja melihat bakat dan kemampuannya dia, nanti arahnya akan kemana gitu. Yang jelas sih semuanya aku lihat-lihat dulu sesuai bakat dan kemampuannya. Enggak terlalu harus akademis. Kalau misalkan di luar itu ada kemampuan yang lain, pasti akan aku dukung. Momen paling apa sih yang membuat Mbak Naila ini menjadi sangat semangat bekerja melihat si kecil itu? Oke, momen apa ya? Ketika melihat si kecil ya, ya beda sih memang ketika aku masih single sama sekarang udah punya anak, itu tuh jadi semangat tersendiri. Mungkin bagi para ibu juga yang menjalani pekerjaan, berkarir juga di luar sana, juga kayaknya merasakan hal yang sama Mas Blankon. Itu tuh jadi suntikan semangat gitu. Jadi ketika aku punya kesulitan atau apa, di bayangan aku selalu anak. Selalu anak. Jadi entah kenapa ya, naluri kali ya. Naluri ibu. Pernah nggak sih ada suatu peristiwa yang hingga Mbak Naila itu melihat si kecil terus teringat, mungkin pernah Mbak Naila kan pernah divorce dan juga pernah mengalami masalah-masalah yang seperti itulah. Melihat anak si kecil terus menjadi meratapi nangis dan sebagainya itu. Kapan ya? Waktu mungkin memutuskan untuk divorce kali ya. Itu udah basah semua tuh kayaknya sih, momen tempat tidur, maksudnya nangis di kamar gitu, yang karena itu keputusan yang tidak mudah ya, sangat harus dipikirkan secara matang ke depannya gitu. Jadi memang aku juga konsultasi sama konselor rumah tangga waktu itu, gimana sih keputusan yang terbaik. Aku pertimbangkan secara matang-matang. Ya pasti sedih ketika harus berpisah, tetapi ya balik lagi bagaimana nih kedua orang tuanya harus dewasa, sama-sama dewasa untuk menjaga si anak ini agar kedepannya juga dia tidak merasa memiliki satu sosok orang tua aja. Jadi aku sama mantan juga sudah deal dengan masalah perkembangan anak ini ke depannya. Tapi ketika momen yang buat aku nangis banget adalah ketika harus memutuskan salah satu periode terbesar dalam hidup aku. Orang tua Mbak Naila sendiri pada proses itu, apa yang disarankan paling baik untuk Mbak Naila? Ya, orang tua mendukung apa yang menjadi keputusanku sih, karena memang sudah mempertimbangkan baik dan buruknya pada waktu itu. Jadi ya itu, dengan segala pertimbangan matang, mereka mendukung ya, maksudnya selalu memberikan support terbaik. Apa yang menjadi pertimbangan yang sudah aku pikirkan secara matang, mereka mendukung. Nah, sekarang balik lagi deh. Ya, apakah sekarang Mbak Naila ini ibaratnya nih, sekarang kan pergaulannya juga luas, kenal sebagainya macam. Apakah sudah mulai membuka lagi untuk calon pendamping? Oh, sudah. Jadi bagi para penonton yang mungkin masih single gitu atau masih sendiri, aku membuka kok kesempatan ke banyak orang. Nih di sini ya, lewat saya tapi ya. Lewat Mas Blankon bisa. Nah, terakhir di segmen Sinau Bareng ini. Ya. Jika si kecil, namanya siapa Mbak si kecil? Arsaka. Jika Arsaka sudah SD atau SMP dan dia sekarang melihat Mbak Naila, apa yang bisa Mbak Naila sampaikan ke Arsaka? Waduh, ini jadi pengen bikin nangis nih Mas Blankon. Aduh. Enggak, ini sebenarnya sebuah pesan Mbak Naila kepada Arsaka dalam perjalanan karir, nanti perjalanan sekolah, perjalanan perkembangannya Arsaka ini. Mbak Naila pasti akan mendampingi si kecil terus. Iya, tersentuh nih. Jadi pengen nangis nih awak. Pokoknya ya kalau misalkan nanti Arsaka nonton, kalau udah rada besar ya gitu, ya Arsaka bisa lihat Bunda, manggilnya Bunda, perjalanan Bunda sampai di titik ini itu tidak mudah, dan kehadiran Arsaka tuh jadi anugerah tersendiri buat Bunda. Jadi Arsaka semoga jangan nakal ya, tetap menjadi anak yang baik, anak yang soleh, terus juga bisa membanggakan Bunda ke depannya. Yang penting Arsaka nggak boleh keluar jalur, keluar batas. Pokoknya apapun yang Arsaka lakukan selagi masih dalam jalurnya, Bunda bangga sama Arsaka. Arsaka menjawab, sama-sama Mama. Arsaka mendoakan terbaik untuk Mama. Amin. Oke, para konco, Oke. Itu menarik segmen Sinau Bareng bersama Naila Husna, center yang sangat dikenal di Republik ini. Kita lanjut di segmen Guyon Waton setelah ini ya. Tetap di The Blankon TV, belak-belakan kontroversi.
hidung mancung atau bibir seksi sih? Oh, karena dua-duanya Naila punya. Dua-duanya Naila punya. Coba lah, hidung mancung. Hidungnya asli kan ya? Asli. Nggak operasian ini, keturunan asli. Bujangan atau duda nih? Hancur. Selingkuh apa diselingkuhi sih pengalaman ini? Waduh. Sahabat atau pacar? Aduh. Saya nih emang guyon waton nih.